sebatas emang ketika reading aja gitu ya, paling sambil diselingin bercandaan-bercandaan biar kita makin chemistry-nya tuh makin terbangun gitu, makin kita jadi nggak ada skat gitu, makin pede sama lawan main gitu. Di jilid yang ini bisa syuting lumayan leluasa gitu, karena kita persiapan tuh dari kira-kira 4 bulan yang lalu atau 3 bulan yang lalu, pokoknya udah lama banget. Desember 2020 apa akhir. Jadi kemarin kan di jilid 13 sempat kita syuting setengah, belum banyak yang keambil, adegan udah pandemi gitu. Jadi sekarang sih senang banget PPT masih tetap ada menjadi hiburan orang-orang yang Ramadan di tengah pandemi ini kan. Dan ya senang aja sih gitu, karena ini kan juga sinetron yang paling ditunggu-tunggu masyarakat Indonesia kan ketika puasa kan. Jadi senang aja bisa menjadi salah satu peran di sinetron Legend ini. Sebenarnya baru Syakir kan baru di jilid 13 ya. Jadi di jilid 14 ini udah lebih dewasa sih. Kemarin kan masih di 13 tuh grogi kan. Pertama kali ya ada grogi-grogi dikit lah. Ketika pertama kali main di sinetron Impian gitu ya kan. Lagi main sama pemain-pemain senior kayak Pak Haji Deddy Mizwar. Nah di 14 ini lebih luasa sih, lebih dewasa karena juga udah deket ya kan. Jadi ya lebih lebih bisa mengembangkan dengan maksimal perannya. Sebenarnya di jilid 14 ini kan judulnya Ingat Mati Bro. Nah jadi memang di jilid 14 nih PPT mulai berregenerasi gitu. Yang dulunya mungkin ya kayak gitu, tapi sekarang pengen mencoba lebih modern karena juga kan pemain-pemainnya yang lama juga kan udah mulai ada kerjaan yang lain yang nggak bisa ditinggal, terus ada juga yang udah almarhum, jadi regenerasi dengan anak-anak muda gitu, walaupun tetap memang pemain-pemain seniornya ada beberapa gitu. Ngebangunnya ya kita sering ngobrol aja, sharing tukar pikiran ya lama-kelamaan, tapi karena memang sebelum PPT kita udah kenal ya, jadi nggak terlalu susah sih ketika membangun chemistry di PPT ini lagi gitu. Enjoy, dan dia juga sesuai perannya juga, dia dewasa juga, jadi dia kalau kita lagi ngomongin adegan juga dia bisa nyambung juga gitu. Sejauh mana ya sebatas emang ketika reading aja gitu ya, paling sambil diselingin bercandaan-bercandaan biar kita makin chemistry-nya tuh makin terbangun gitu, makin kita jadi nggak ada skat gitu, makin pede sama lawan main gitu, jadi sering bercanda bareng aja gitu. Alhamdulillah nggak kerasa udah setahun Syakir mengumandangkan azan di TV nasional di SCTV. Senang sih awalnya karena bisa dapat pahala orang sholat subuh sama sholat maghrib satu Indonesia kan yang nonton itu kan. Dan sekarang juga ternyata masih dipakai, alhamdulillah. Ya Syakir sih senang aja. Itu ceritanya tuh awalnya Syakir kan lagi syuting sama Pak Haji Deddy Mizwar. Terus Syakir karena syutingnya di masjid, nah Syakir azan lah waktu itu. Kata Pak Haji, wah bagus juga azan lo, kira udah isi aja dah gitu ya kan. Kapan lagi aktor azan nih gitu, kapan lagi artis azan, ya udah dah gitu. Akhirnya isi sampai sekarang alhamdulillah masih diputar di SCTV. Ya sebenarnya hati manusia mah kan nggak bisa bohong ya. Dengar Al-Quran terus dengar azan juga mereka bisa terketuk hatinya. Bahkan ya banyak sih teman-teman artis juga Syakir nemuin mereka yang kemudian pengen coba belajar Islam. Bahkan Syakir ngalamin tuh dari zamannya Bang Roger tuh. Bang Roger mendalami Islam. Tuh Syakir ngalamin itu satu judul sama Syakir. Sampai kemudian meluk Islam juga alhamdulillah. Jadi tanggapannya ya memang pasti mereka-mereka yang itu beruntung ya. Karena Allah kasih taufik hidayah gitu. Jadi ya tanggapan Syakir ya semoga makin banyak lah. Bukan cuma artis-artis tapi semuanya yang dapat taufik hidayah. Tapi walaupun dengan kayak gitu bukan berarti kita di lokasi syuting juga nggak pernah kita tuh mendiskriminatif atau apapun itu. Jadi kita di lokasi syuting walaupun ada artis non muslim kita hormatin. Bahkan ketika dia hari Minggu mau ibadah kita tungguin dulu, biar dia ibadah dulu baru nanti kemudian kita syuting gitu. Jadi kita saling menghargai. Nah jadi semoga ya dengan saling menghargai ini ya ini juga bisa jadi dakwah lah buat Islam. Jadi mereka benar-benar merasakan Islam tuh menyejukkan, Islam tuh senantiasa memberikan kedamaian buat mereka gitu. Pokoknya buat anak-anak kecil,
Kenapa sekarang saya kira bisa azan? Karena dulu dengerinnya azan ya. Jadi kalau mau bisa azan, bisa ngaji bagus, sering-sering orang tuanya apalagi anaknya itu dengerin Quran atau azan. Saya kira dulu kalau mau tidur tuh dari umur 3 tahun kalau mau tidur itu kamar saya kira udah bunyi murotal aja tuh diputerin sama orang tua. Ini kan kalau zaman sekarang beda, kebanyakan orang tuanya lagi nonton dangdut ya kan anaknya di samping ya, pantesan pas gede jadinya jadinya dangdutan mulu bukan azan ya. Nah makanya sering-sering dengar azan, sering-sering dengan Quran ya. Semakin sesuatu yang sering kita dengar itu akan menjadi kebiasaan kita. Wow.